Oke sob, hadirlah ngopi paste. Ngobrol perkara iman, pasti tenang. Kajiannya para pemuda dan pemudi Indonesia. Hadir setiap malam Ahad via Zoom dan grup WhatsApp. Link CP ada di deskripsi. Dia pada menurut saya tidak boleh display suasana. Ya, bagaimana? Dia ada mendukung langkah yang baik dan sinyal bahwa kita jelas di dalam makalah yang telah sebaik sampaikan ada hal yang sangat prinsip dibonceng atau berkendaraan berdua bersama Rasulullah SAW, kemudian hanya tentang hak Allah dan hamba, maka beliau dengan tawadhu katakan Allah a'lam, Allah Rasulullah a'lam. Ternyata kalau kita lihat tadi di ini seakan-akan bahwa hak Allah itu sangat sederhana, yaitu an ya'buduhu wa yusriku bi syai'an. Yang wajib kita tunaikan di dalam kehidupan ini terhadap hak Allah, yaitu menyembahnya dan tidak bersyirik sedikit pun. Nanti Allah ingin ketika orang itu tidak berbuat syirik, yaitu Allah yu'ada mala yusyriku bi syai'an. Allah akan menyiksanya kepada yang tidak berbuat syirik kepada dia sedikit pun. Hanya pesan sederhananya, apakah kita sebagai orang beriman telah bebas dari perbuatan syirik? Karena ada faktanya, syirik itu sangat dekat dengan kita. Bahkan Rasulullah SAW dalam kesempatan lain menyatakan bahwa neraka dan surga itu lebih dekat daripada dua sandal seseorang. Kita sebagai kaum beriman, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am, dituntut untuk membersihkan semua keimanan kita dari berbagai macam perbuatan syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin. Orang-orang beriman itu yang tidak pernah mencampur aduk keimanan dengan perbuatan syirik. Ikhwatul iman, hal ini yang harus kita tekan sepanjang hayat kita, tentu inti daripada penciptaan manusia. Saya tulis di sini merujuk pada Ad-Dariyat ayat 59 yang sudah populer dan akrab dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun.
Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mereka menyembahku. Nah, kaitan dengan kalimat ila liya'budun, sebagaimana kita ketahui, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menafsirkan kalimat ila liya'budun itu adalah ila yuhiduni, yaitu tujuan manusia dan jin itu untuk mendudukan aku. Sehingga dengan demikian, kalau kita tidak menunaikan hak Allah ini, yang mentauhidkan Allah, maka sejatinya kita kehilangan Tuhan penciptaan kita. Dan anggap orang itu menjadi orang yang sangat sombong. Dalam surat Al-Fat ayat 35, Allah mengatakan innahum kanu idza qila la ilaha illallah yastakbir. Sehingga orang kafir itu apabila dikatakan pada mereka la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah yastakbirun, maka sikap mereka itu angkuh dan sombong. Gitu. Oh. Nah, ini gambaran bahwa orang yang tidak bertauhid dinilai oleh Allah sebagai orang yang sombong. Maka konsekuensi tauhid memastikan kita terhadap aturan Allah. Sampai dalam surat An-Nur dikatakan pertanyaannya itu adalah sami'na wa ata'na. Innama kana qaulul mu'minin lidad'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika hum muflihun. Hanyalah ayat ini menggunakan adatul hasri, yaitu pembatas. Jadi ucapan beriman itu ketika disuruh untuk menunaikan hak Allah dan Rasulnya, ya, untuk berhukum antara mereka dengan Al-Quran dan anak, maka perkataan mereka hanya sama wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Ulaika humul muflihun, itulah yang dianggap beruntung alias yang sukses. Begitu juga dalam Al-Hajjaj ayat 6, Allah mengatakan maka lil mu'min wala mu'minatin idza qallahu wa rasuluhu amran ayyuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi semua mukmin laki-laki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan perkara, maka tidak layak bagi mereka mempunyai pilihan yang dari urusannya. Nah, maksudnya tentu saja qada Allah dan Rasulnya ini adalah kaitan dengan sebuah syar'i, yaitu putusan yang syariat. Maka walaupun kita merasa berat, tetap kita harus laksanakannya semampu sepuh kita. Fattaqullaha mastata'tum. Di ujung ayat itu mengancam wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubin. Siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata yang jauh. Surat Al-Ahzab ayat 36. Maka kesimpulan dari hak Allah itu kita harus menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan niat yang ikhlas mencari wajah Allah. Sedikit pun kita menduakan Allah dalam niat, karena kaitan ketauhidan adalah kaitan yang keikhlasan. Ketika kita memurnikan niat hanya untuk Allah dalam setiap aktivitas, maka kita sejatinya telah menunaikan hak Allah, yaitu ayat buduhu wala yusriku bisan. Kalau kita masih ada niat ganda dalam setiap aktivitas yang kita jalani, maka hakikatnya dia belum tauhid benar, karena masih ilibas dengan perbuatan zulmin atau perbuatan syirik. Walaupun sebenarnya dianggap syirik asghar. Sebenarnya kita tidak boleh terjebak dengan kalimat asghar, kalimat kecil, karena syirik adalah lebih besar daripada al-kabair, dosa-dosa ini. Sampai katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ketika kita berbuat sesuatu dengan niat ingin urusannya menyimpang daripada keikhlasan, tentu saja seperti akad tertolak, dan bukan tertolak namun diancam dengan neraka. Kalau seperti ini dosa tidak diampuni kecuali ketika bertaubat. Bahkan kalau kita kesimpulan
saya bawa umpama. Justru beliau walaupun ini menentang Muslim dari al-sunnah jamaah, saya dan pembatal daripada ada kain yang makan oleh Ustadz saya bawa itu memakan sebagai salah satu batal satu. Walaupun sekali lagi ini baru dengan jumlah karena jumlah tidak memakan surat asr termasuk nawal Islam. Jadi intinya bahwa kesesatan kiri dunia itu ulai kaum dulu adalah tergantung dengan ketaatan kita pada Allah dengan menjalani setiap aktivitas ibadah lillahi ta'ala. Maka katakan inna sholati nusuki mahya yati lillahi rabbil amin. Allah bahwasanya salat ya nusuki ibadahku pengorbananku bangkit dan mati itu untuk Allah. Maka itu niat dalam kita sekali tidak boleh duakan Allah, walaupun mungkin ada persentase kepadanya untuk akhiratnya, namun terselip niat dikit untuk dunia, maknipun sebagian ulama menyatakan itu batal niatnya. Maka hati-hatilah dengan niat yang kita teraskan dalam hati, karena niat termasuk al-qulub buat tadi. Maka saya mengajak dalam momen yang itu tidak boleh kali-kali kita menundukkan niat aktivitas. Kemudian ingat saat ini yaitu hak yang akan terhadap diri Rasulullah SAW, lebih lagi adalah bulan Maulid. Maka terus saja kita sebagai muslimin dan semua yang Allah terkait dengan Rasul, karena lebih Rasul itu uswatun hasanah. Maka kita berkewajiban meniru Turta yang tandingan ada kan tanpa sunnah tidak kita jadi siablah. Lama sepakat terdengar dengan amal setelah ikhlaskan secara batin, mencatatkan secara akhir kita harus muta'ab Rasul, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Hal prinsipal dan sesuatu yang sudah umum diketahui oleh Nabi. Hal ini saya mengingatkan kembali bahwa kecintaan kita Rasulullah SAW ternyata bukan apa ya. Kita mencintai beliau terus saja cara beliau dan maka dalam Rasul pun kita mengenal bahwa Rasul ya tulisan Allah tidak boleh kita angkat ke akal dan kemudian seolah-olah untuk beliau dalam aspek karena Allah katakan wa inna la'ala adim, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar di atas akhlak yang agung. Ini pula yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ada keponakannya atau saudaranya tanya tentang akhlak Rasulullah SAW, akhlak beliau, maka Siti Aisyah katakan Quran akhlaknya yang kemudian beliau mengatakan Quran Allah jawab satu tidak membaca Al-Quran itu firman Allah darat yang dibaca inna Allahu azim. Allah katakan Muhammad ada di atas hak yang aku, makanya dipulan Qur'an Rasul Tuhan. Nah, dalam hadis yang saya sampaikan ketika beberapa hak
hadis Ahmad dari Sa'ad bin Hisam bin Mir, ketika beliau bertemu dengan Siti Aisyah bertanya tentang Rasul, saat Hisam ini bermaksud untuk batul fa'i uridu an abal atab tabbala, bermaksud supaya aku berbatul, ya tidak menikah selamanya. Siti Aisyah spontan yaitu mengolah ta'al, jangan paksakan atau kan kau kerjakan begitu. Lalu jumpa surat Al-Ahzab ayat 21 yang saya catat. Amat kau, apakah kau wahai anak saudaraku baca lakana umbirolilai usun hasan, sungguh diri Rasul pada suri teladan baik wajib itu fakat ajau ja Rasulullah salat wa bulilahu. Sungguh Rasul itu menikah dan punya. Nah ini kafir. Ternyata pun hal haksur itu mengikuti semaksimal kemampuan kita terhadap nas Rasulullah. Maka kita perlu maaf pada kita juga kritikan kata itu sunnah, tetapi sunnah itu kadang-kadang tidak maksimal mengikutnya. Nah, kemudian terakhir kayak dengan akrobo kita siai dan juga kita masuk mengikuti Rasulullah alam. Nah, saya ungkap dalam hati itu tentang sholawat. Nah, kita sholawat dengan sholat beli alaihi salam tidak boleh berikan karena dalam hari riwayat dari Sri Ahmad dan Umar bin Khattab bahwa surah setengah mereka tatuni kamat rotin roro nabnamam alam inna anna Allah waruluhu. Kalian yang lebih telah mengangkat sabimah kesejahteraan Allah saya dari sini Allah sahih. Nah, jadi terus pun wajib sunnah, tapi tidak boleh mengangkatnya lebih kompliut ke dan itu Allah. Jangan sampai kita berpihak gulfidi hingga menganggap bahwa Rasulullah taala Allah SWT. Jangan kita menyembah Rasulullah bagaimana orang menyembah Maria. Bahkan waktu bersumpun dalam ilmu ini diajarkan kita hanya cukup mengatakan Allah demi Allah, tidak boleh kata Allah Rasul demi Allah Rasul. Itu saya sudah dianggap titik. Jadi
sementara yang dapat saya sampaikan demikian. Tolong hanya karena saya merasa ini ada dan juga kurang lancar tanggapan ya, terkait dengan pembahasan ataupun mungkin ini secara teknik suara saya terdengar atau tidak, jelas atau tidak. Silakan. Oh, seperti itu. Dia seorang yang tidak beradab pada Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan cara sholawat dan berjoget atau istilahnya ya dengan peragaan yang kurang sopan. Ya kalau mau sholawat yang benar aja, boleh diiringi dengan lagu ataupun mungkin gerakan-gerakan erotis dan sebagainya. Nah, walaupun niatnya bagus, tetapi itu tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat. Dan saya dalam makalah itu telah menyampaikan tata sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka tanggapan saya itu terhadap penanya bahwa itu tidak pernah dicontohkan Rasul dan hukumnya haram kita melaksanakan sholawat seperti itu. Sholawat itu ibadah. Jadi ibadah caranya diatur dan tidak boleh dilakukan dengan tata cara yang melampaui batas gitu. Saya kira kalau sudah dia misalkan goyang dan sebagainya, maka mohon maaf kalau saya pribadi tidak setuju. Dan itu termasuk sesuatu yang mudah umur, hal-hal diadakan menyimpang daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Intinya bahwa apa yang ditanyakan itu sesuatu yang tidak benar. Dengan kata lain, tidak sesuai dengan sunnah. Maka boleh jadi alih-alih dia ada pahala, malah dia akan nambah dosa. Itu barangkali kalau memang pertanyaan tentang cara sholawat, di mana kalau kita lihat banyak yang melakukannya dengan melampaui batas. Itu mungkin silakan kalau memang tidak secara pas dengan jawaban yang saya sampaikan, karena suara yang saya tangkap juga tidak lancar ya. Ini jaringan dan sinyal atau pesawat saya kurang membaik. Haram. Hal ini mohon maaf kalau saya secara radikal berpendapat demikian. Saya matilah. Jadi kan bebas ini ya, artinya kita dewasa. Yasminul qaula wa yabiu ahsana. Kan perhatikan si berbagai pendapat, ikuti ahsan terbaik. Silakan saya tidak mendoktrin dalam hal ini, hanya pendapat saya yang saya katakan bahwa jangan sholawat sekedar musiknya bermain musik itu sudah dihentikan ulang. Sehingga maaf ada pengamen yang meminta uang pada kita dengan jual suara dan musik, itu saya seperti sekarang tidak pernah beli gitu, karena radia itu jadi maaf sholatnya kita arti kita tidak membab inti sholat isi sholatnya, tapi saya instrumen itu musik. Maka walaupun katakan ini bagian dari tradisi bagian nusantara, tapi saya hukum musik itu sudah propersi sejak ulama salaf. Nah, walaupun saya menghargai orang yang halal musik, nah, sebetulnya musik itu di halalan Rasul ketika hari-hari tertentu, raya, hari wala, itu bukan yang dipotong dan bukan ditiup, hanya alat yang ditabur. Itu pun tradisional, bukan menjadi rutinitas gitu. Namun lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka yang sih pendapat halal, mau silakan. Namun sholawat jangan letakkan, karena sholawat doa itu sebaik jangan pakai alat instrumen musik. Apa itu berdoa disertai musik itu sebenarnya perbanding agama itu masuk kebiasaan kaum Nasrani.
Jadi lihat saya kalau kaum Roni, pujian-pujian pada mereka itu sertai musik. Di gereja itu sudah biasa. Dalam sisi ini pun sudah sifat sabuh kepada kaum Roni. Ibadahnya disertai dengan musik. Ingat salawat itu ada Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya malaikat sholat kepada Nabi. Ya ladina nusallu wa taksiman. Itu itu perintah hukumnya wajib dan ranah ibadah, maka tidak boleh disertai instrumen musik. Karena tadi hukum sendiri kontroversi polemik sama, bahkan ada yang mengharapkan yang kedua ibadah ta'ayah diikut oleh instrumen musik karena menyerupai ibadahnya kaum Nasrani. Wallahu a'lam. Silakan masih penaran atau punya tanggapan yang berbeda, mangga sawios. Berbunyi, wa ma yuti'ir rasul faqad ata Allah. Kan barang siapa yang menaati Rasul, maka ia telah menaati Allah. Lalu Ustaz, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak ada dalilnya, untuk menjauhi perkara-perkara baru. Nah Ustaz, apakah ketika seseorang itu beramal tanpa dalil dan ia malah menyelisihi dalil, atau kita katakan dia sedang berbuat bid'ah, apakah ia telah melanggar adab-adab kepada Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antum tanya dan antum langsung jawab. Jadi saya sependapat dengan itu. Memang demikian adanya. Kalau memang ada orang yang dia tidak mengamalkan sunnah, sementara perkara yang jadi sunnahkan diamalkan, itu sama saja adalah tidak beradab pada Allah dan Rasulnya. Karena Rasul turunkan atau diutus ke alam bumi ini, ke dunia ini untuk diikuti. Wa ma atakumur rasulu faduhu wa ma nakum anhu fantahu. Apa yang datangkan oleh Rasul kepadamu, ambil. Dan apa yang dilarang, dicegah, berhenti. Lalu orang ini malah mengamalkan yang sunnah, padahal yang sunnahnya ada. Pokoknya kata ulama, maaf, ini memang kadang-kadang alay ya menyebut bid'ah, umpama muhdasur. Mohon maaf, tapi ingin diperjelaskan. Jadi ketika bid'ah dilakukan, otomatis sunnah mati. Sebaliknya, kalau ada yang menghidupkan sunnah, otomatis bid'ah dipuji. Gitu. Itu sederhananya itu. Maka jawabannya benar bahwa ketika ia tidak mengamalkan sunnah, melakukan perkara yang baru yang diadakan, kita sama dengan tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Imam Malik rahimahullah mengatakan manjama ya wamib tada bid'an, siapa yang mengadakan bid'ah ya. Kemudian dia menganggapnya baik ya, faqad jama'ana Rasulullah risalatahu, maka ia sungguh telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalahnya gitu. Wa bid'atan wa yuhasari salatahu au kama qala. Jadi Imam Malik saja jelas apa yang membuat satu perkara yang baru dalam agama ini yang sering dinamakan. Lalu ia waro anahu hasanah, dia memandang bid'ah itu faqad ja'ama Muhammadin Rasulullah khonari satahu, maka ia telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat dari salahnya. Nah, jadi mohon maaf ya, dalam hal ini terlalu radikal, mungkin ekstrim, namun itu disampaikan karena kasih sayang saya kepada antum semua, kepada kita semua, sebab amal sebagus apapun kalau tidak sesuai sunnah itu tertolak.
Man amila amalan laisa al-muruna bahwa rodun bahwa muslimun an akata anha, bahwa siapa yang mengamalkan Rasulullah SAW itu perbuatan yang tidak perintah aku padanya, maka tertolak. Rodun itu sidonya isimnya masdar, tetapi maknanya maf'ul mardudun. Hadis sahih Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu Pak.